Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nak Gita. Apa kabarnya hari ini? Siang, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau kabarnya baik hari ini. Sebelumnya Ibu pengen tanya nih sama Nak Gita. Dan kita udah tahu belum kenapa Nak Gita diminta untuk hadir pada Zoom kita pada siang hari ini? Belum, Bu. Baiklah kalau begitu. Belum tahu. Iya, baiklah kalau begitu Ibu sampaikan. Kalau misalnya pada siang hari ini Ibu akan menyampaikan hasil tes psikotes dari Nagita yang sudah Nagita ikutin pada minggu kemarin. Adapun tujuan dari Ibu menyampaikan hasil tes psikotes ini supaya nantinya ketika Nagita lulus dari SMA ini, hasil psikotes ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk Nagita memilih jurusan atau memilih karir ke depannya. Nah, hasil tes psikotes ini nantinya akan bersifat rahasia, yang artinya cuma Nagita, ibu, dan orang tua Nagita saja yang tahu. Baiklah, kalau begitu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu ingin menyampaikan juga kepada Nagita, kalau misalnya nanti ketika kegiatan kita berlangsung, Nagita diminta untuk bersikap sukarela dan bersikap terbuka, agar kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu, apabila ada pertanyaan yang ingin Nagita tanyakan, nantinya boleh ditanyakan langsung ke Ibu. Sampai sini bisa dipahami, Nagita? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa, kita lanjut. Ibu akan membacakan hasil tes psikotes Nagita. Sebelumnya, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Nagita. Ibu akan langsung membacakan hasil tes psikotes dari Nagita. Yang pertama, Ibu akan membacakan hasil tes IQ. Berdasarkan tes psikotes yang telah dilakukan atau yang telah diikuti oleh Nagita, Nagita ini memiliki IQ rentang 111, yang artinya IQ Nagita ini berada di atas rata-rata. Nah, bisa kita lihat juga di sini. IQ 111 itu berada di klasifikasi rata-rata. Artinya, Nagita ini berada di atas rata-rata dari teman-temannya Nagita. Lalu yang kedua, itu ada tes bakat. Berdasarkan hasil tes psikotes yang sudah Nagita ikuti, Nagita ini menunjukkan bahwa Nagita ini memiliki kemampuan bakat di bidang numerikal dan relasi ruang. Dapat kita lihat, kemampuan numerikal Nagita ini 80. Lalu kemampuan relasi ruangnya juga 80. Nah, kemampuan numerikal ini adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mengerti ide-ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Nah, artinya di sini, Nagita ini punya kemampuan di bidang ide-ide dan konsep-konsep yang berbentuk angka. Lalu, Nagita ini juga memiliki kemampuan dalam menyelesaikan suatu hal yang berhubungan dengan angka. Kemudian, kemampuan relasi ruang. Kemampuan relasi ruang ini adalah salah satu kemampuan yang dimiliki dalam hal memvisualisasikan, mengamati, membentuk gambar-gambar dari objek-objek pada pola-pola 3 dimensi. Nah, artinya di sini Nagita tuh punya kemampuan di sini, punya kemampuan dalam memvisualkan, dalam mengamati, lalu dalam membentuk gambar atau objek dengan melihat pola 3 dimensi. Selain kedua bakat tadi, numerikal dan relasi ruang, Nagita ini juga memiliki kemampuan pada bidang abstrak dan mekanik. Bisa kita lihat pada bidang abstrak, Nagita ini memiliki kemampuan berkategori sedang.
Kemudian di kemampuan mekanik juga Nagita ini memiliki kemampuan yang terkategori sedang. Nah, artinya di sini Nagita ini punya kemampuan dalam hal mesin, teknik, dan industri. Terus Nagita ini juga memiliki kemampuan juga dalam hal tata kerja, perkakas, mesin, dan peralatan lainnya. Lalu mempunyai kemampuan juga dalam memahami prinsip-prinsip IPA, kerja mesin, listrik, dan komputer. Kemudian, pada bakat kemampuan, kecepatan, ketelitian, dan krelikal, kemampuan skolastik, dan kemampuan verbal, Nagita ini berada pada kategori rendah, yang artinya Nagita itu kurang dalam hal kemampuan, kecepatan, ketelitian, krelikal, kemampuan skolastik, dan kemampuan verbal. Nah, artinya di sini Nagita tuh kurang dalam kecepatan, kurang dalam menyelesaikan tugas-tugas, kurang dalam kemampuan menulis, serta komunikasi dengan bahasa. Baiklah, Nagita, sebelum Ibu lanjut, apakah Nagita ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan lagi. Ibu akan membacakan hasil tes minat jabatan dari Nagita. Nah, berdasarkan hasil tes psikotes yang sudah dilakukan kemarin, Nagita ini memiliki minat di bidang pribadi sosial dan art seni, di mana pada bidang pribadi sosial dan art seni ini Nagita ini terkategori tinggi. Nah, artinya di sini Nagita itu punya ketertarikan atau minat pada bidang-bidang pekerjaan yang menuntut hubungan pribadi dan bidang pelayanan. Lalu pada art seninya, Nagita itu tertarik pada minat yang dapat meningkatkan kualitas estetika melalui kehidupan sehari-hari. Nah, lalu pada bidang bisnis, Nagita itu memiliki minat terkategori sedang, yang artinya di sini Nagita itu tertarik pada minat kegiatan perniagaan, penjualan, manajemen, perdagangan, aktivitas distributif, dan lain sebagainya. Lalu pada bidang mekanik, sains, dan natural, Nagita ini memiliki minat yang terkategori rendah, yang artinya Nagita itu memiliki kekurangan atau kurang tertarik dalam minat mekanika, permesinan, lingkungan, fisik, lalu alam terbuka yang berhubungan dengan hewan dan tumbuhan. Nah, Nagita itu kurang tertarik atau kurang minat di sana. Lalu pada tipe. Jika kita lihat dari tipenya di sini, Nagita itu memiliki tipe verbal 98. Yang artinya di sini Nagita itu memiliki tipe yang dapat meyakinkan orang lain untuk menerima ide dengan bahasa. Selain itu, Nagita ini juga memiliki tipe komutatif dan manipulatif yang terkategori sedang. Yang artinya di sini Nagita itu bisa bekerja dengan angka, lalu suka bekerja juga menggunakan tangan. Lalu pada tingkat minat, Nagita ini berada pada tingkat rutin, yang artinya Nagita ini suka pada suatu hal yang berulang dan suka juga pada sesuatu yang membutuhkan ketekunan dalam bekerja. Nah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Nagita? Tidak, Bu. Baiklah, kalau jika masih tidak ada, kita lanjut ke arah pilihan jurusan dan kader Nagita. Nah, kalau misalnya kita lihat nih dari tes psikotes yang udah Nagita lakuin tadi kan, Nagita itu punya beberapa arah jurusan atau karir yang cocok untuk Nagita. Ada beberapa. Di sini Ibu mengelompokkannya menjadi 3. Yang pertama itu, Nagita ini cocok masuk ke jurusan-jurusan seperti ilmu pengetahuan alam, matematika, fisika, kimia, lalu ilmu ekonomi, statistika, akuntansi, manajemen logistik. Nah, kenapa Ibu menyarankan untuk masuk ke dalam jurusan ini? Karena Nagita tadi itu punya kemampuan di bidang numerikal. Kemampuan numerikal ini kan adalah kemampuan yang berhubungan dengan angka. Nah, Nagita itu punya kemampuan di sini, terkategori tinggi. Makanya
Nah, kita cocok jika kita memilih jurusan ini. Nah, adapun pekerjaan yang sesuai dengan jurusan-jurusan yang Ibu sebutkan tadi adalah ilmuwan. Nah, ilmuwan matematika, kimia, fisika, lalu ada ahli statistik, lalu perbankan, aktuaris, lalu akuntan. Nah, lalu yang kedua, itu Nagita ini cocok juga pada jurusan-jurusan seperti desain komunikasi visual, desain grafis, arsitektur, fotografi, televisi dan perfilman, seni musik, dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Karena Nagita ini punya kemampuan juga di relasi ruang tadi. Selain punya kemampuan numerikal, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan angka, Nagita juga punya kemampuan di relasi ruang. Sama-sama berkategori tinggi. Itulah kenapa Ibu menyarankan Nagita untuk bisa masuk juga ke jurusan ini. Lalu Nagita ini juga punya minat pada bidang seni, pada bidang artnya. Nah, di sini Nagita juga bisa memilih jurusan-jurusan yang berhubungan dengan seni, seperti yang Ibu sebutkan tadi, televisi, perfilman, seni rupa, seni musik, dan lain sebagainya. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan jurusan-jurusan ini, yang pertama adalah foto, yang pertama ada arsitek, lalu ada pelukis, ada fotografer, ada desain, aktor, artis, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, Ibu menyarankan Nagita untuk memilih jurusan yang berhubungan dengan ilmu pendidikan, psikologi, ilmu hukum, dan keperawatan. Karena alasannya kenapa? Karena Nagita ini memiliki minat yang tinggi pada pribadi sosialnya dan memiliki tipe minat yang verbal yang juga terkategori tinggi. Nah, hal ini tuh cocok untuk Nagita yang suka dalam bidang-bidang pelayanan dan suka juga meyakinkan orang dengan ide melalui perkataan ataupun bahasa. Adapun pekerjaan yang sesuai dengan jurusan-jurusan ini yaitu guru, psikolog, psikiater, dan pengacara atau perawat. Nah, dari ketiga jurusan-jurusan yang udah Ibu sebutkan tadi, dapat kita simpulkan, kalau menurut Ibu, Nagita ini cocok pada jurusan-jurusan yang ketiga. Kenapa? Kenapa yang ketiga? Karena kita lihat nih dari kemampuan, kita lihat dari minatnya dulu. Nagita ini minat pada bidang pribadi dan sosial. Lalu, Nagita ini juga punya tipe verbal yang sama-sama juga tinggi, yang bisa kita bilang ya hampir nyaris sempurna. Lalu Nagita ini juga punya bakat di bidang numerikal dan punya bakat juga di relasi ruang. Nah, apabila kita satukan minat dan bakat ini, maka Nagita itu menurut Ibu cocok sekali jika Nagita itu memilih jurusan seperti ilmu pendidikan, karena dengan masuk ke dalam jurusan ilmu pendidikan, Nagita itu bisa mengembangkan kemampuan Nagita, kemampuan numerikalnya, kemampuan relasi ruangnya, itu bisa. Lalu dapat juga menyalurkan minatnya pribadi sosial tadi dalam bentuk pelayanan. Lalu juga dapat menyalurkan tipe minatnya juga verbal, suka meyakinkan orang. Nah, hal ini cocok banget, cocok sekali untuk Nagita jika Nagita memilih jurusan ilmu pendidikan. Nah, jurusan ilmu pendidikan, pasti jadi guru dong, Bu, kalau misalnya jurusan ilmu pendidikan ya. Nah, sebenarnya peluang sukses di bidang ilmu pendidikan itu nggak cuma jadi guru. Jadi ada beberapa peluang sukses yang dapat Nagita tentukan nantinya. Nagita bisa jadi blogger pendidikan, atau konten kreator pendidikan, atau konselor pendidikan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan minat dan bakat Nagita tadi. Nah, sampai sini, apakah Nagita ingin bertanya? Atau ada yang belum Nagita pahami? Sudah mengerti, Bu. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Nanti ini hasilnya akan harus diberikan ke orang tua ya, Bu? Iya, hasilnya ini nanti tuh harus diberikan kepada orang tua. Supaya nantinya ketika Nagita lulus dari sekolah atau lulus dari SMA ini, Nagita itu bisa berdiskusi bersama orang tua Nagita untuk menentukan pilihan karir atau pilihan jurusan Nagita nantinya. Karena di sini
Ibu hanya memberikan saran, keputusan terakhir itu berada di tangan Nagita. Hasil tes psikotes ini juga hanya menjadi bahan pertimbangan Nagita saja dalam memilih jurusan, supaya nantinya ketika Nagita memilih jurusan, Nagita tidak merasa salah jurusan atau tidak merasa kebingungan lagi, karena sudah ada hasil tes psikotes. Seperti itu, Nagita. Baik, Bu. Ya, baiklah. Kita lanjut dulu ya. Nah, dari hasil tes psikotes yang sudah Ibu sampaikan tadi, dari pilihan karir juga yang udah Ibu sampaikan tadi, tentunya Nagita ini juga harus bisa memanfaatkan potensinya. Nah, ada beberapa usaha-usaha yang dapat Nagita lakukan untuk memanfaatkan potensi diri. Nah, yang pertama itu Nagita ini dapat mengenal diri sendiri. Nah, gimana cara mengenal diri sendiri, Bu? Nah, dengan cara Nagita itu tahu kelebihan dan kekurangan Nagita. Jangan menjadikan kekurangan itu sebagai suatu hambatan, tapi jadikanlah kekurangan itu sebagai suatu kelebihan nantinya yang bisa membantu kita. Lalu Nagita itu bisa mencoba hal-hal yang baru. Dan jangan takut untuk mengambil resiko. Nah, di sini Nagita itu harus bisa keluar dari zona nyamannya Nagita. Jangan terlalu suka berada di zona nyaman. Cobalah sesuatu hal yang baru, yang menantang, yang tentunya dapat membantu Nagita dalam memanfaatkan potensi dirinya Nagita. Lalu jangan lupa menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan open-minded terhadap saran dan kritik. Nah, ini tuh penting banget, yang harus banget penting dilakukan, open-minded terhadap saran dan kritik. Nah, ketika ada seseorang yang ingin memberikan saran, memberikan kritik kepada kamu, tentunya kamu jangan menjadikan itu sebagai sebagai masalah. Nah, saran itu diberikan karena untuk bisa membantu kamu menjadi lebih baik. Kritik itu juga diberikan supaya kamu itu dapat menjadi lebih baik lagi. Jadi, ketika ada orang yang mau mengkritik atau memberi saran kepada kamu, kamu harus welcome kepada orang itu. Kamu harus bisa menerima. Kalau sebenarnya orang memberikan saran dan kritik itu nggak selamanya buruk. Hal itu berguna banget untuk kamu ke depannya nanti. Untuk bisa membantu kamu supaya bisa lebih baik lagi. Nah, lalu kamu harus bisa bertanggung jawab kepada diri kamu sendiri. Dan terakhir, kamu juga harus bisa melihat masa depan. Nah, itulah beberapa usaha-usaha yang dapat kamu lakukan untuk dapat memanfaatkan potensi diri kamu. Baiklah, sampai sini. Apakah Nagita ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau misalnya kurang memahami? Tidak, Bu. Saya sudah mengerti jelas. Baiklah, jika sudah paham, jika sudah mengerti, Ibu akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, karena waktu juga sudah lumayan habis, jadi kita cukupkan kegiatan kita pada siang hari ini. Ibu minta maaf apabila selama penjelasan Ibu masih ada yang kurang atau masih ada yang salah, Ibu minta maaf. Dan Ibu ucapkan terima kasih kepada Nagita karena sudah bersedia untuk hadir pada siang hari ini. Terima kasih ya, Nagita. Ya, Bu. Sama-sama. Ya, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.